Dua-duanya penting, tapi yang pertama itu yang paling utama adalah agama. Karena kalau dari agama kita sudah tanam dari kecil, itu insya Allah anak kita nanti itu ke depan jalannya itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, serta ajaran-ajaran yang karena kita kan di Indonesia prinsip pertama kan ketuhanan. Meskipun saya belum punya anak nih ya Mbak ya, saya banyak belajar juga dari kakak saya, terus dari teman-teman yang udah punya anak. Saya sih, menurut pendapat saya, kalau yang paling penting itu ilmu agama, satu. Yang kedua itu pendidikan, yang ketiga teknologi. Yang utama kalau buat saya itu ilmu agama. Karena untuk orang-orang Islam itu yang ibaratnya agama itu tiang agama. Ilmu agama yang penting karena itu adalah fondasi dasar keimanan untuk menatap kehidupan yang lebih baik lagi. Penting banget, makanya saya kasih urut nomor 1 karena kalau misalkan kita punya anak berpendidikan sama teknologinya, dia maksudnya ngikutin teknologi, ngikutin zaman, tapi kalau misalkan nggak dibarengin sama ilmu agama kayaknya nothing. Untuk anak itu biar kuat imannya, jadi nggak sembarangan dalam hal berperilaku, apalagi zaman sekarang banyak kan yang tingkahnya pada brutal, ibaratnya kan tidak terkontrol gitu loh, seperti itu aja sih. Kalau agama sih saya rasa 100% sangat penting karena kita kan hidup di Indonesia menganut tentang paham 5 ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita tidak dasar dari agama kita nggak kuat, gimana nanti benteng anak-anak kita, calon generasi penerus bangsa gitu loh. Ya sangat penting sekali ya karena itu kan menyangkut moral, menyangkut akhlak, budi pekerti dan sikap etika yang ada pada anak kepada sesama orang tua, sama teman dan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, ilmu menjadi penting buat kita semua. Karena dengan ilmu kita punya penuntun, karena dengan ilmu kita bisa paham tentang bagaimana cara kita hidup di dunia maupun di akhiratnya. Rasulullah pernah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi ilmi." Barang siapa yang ingin hidup bahagia di dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa ingin hidup bahagia di akhirat, itu pun juga dengan ilmu. Barang siapa yang ingin hidup bahagia baik di dunia akhirat, maka juga dengan ilmu. Jadi Rasulullah SAW sudah memperingati kita semua betapa pentingnya ilmu. Karena itu agama kita wajib hukumnya orang belajar, wajib hukumnya orang menuntut ilmu, walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, para pemirsa Mutiara yang berbahagia, pertanyaannya, ilmu seperti apa yang bisa membawa kita bisa hidup bahagia di dunia, di akhirat, maupun di dua-duanya, dunia dan akhirat? Adalah ilmu yang bisa memberikan tuntunan kepada kita bagaimana cara hablum minallah, bagaimana cara menjalankan hablum minannas, dan bagaimana cara menjalankan hablum minal alam. Hablum minallah adalah bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk dan Tuhan yang menciptakan kita semua. Allah yang membuat kita semua. Karena itu kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita wajib menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja harus menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu bentuk dari bagaimana kita menjalankan hubungan kita dengan Allah. Hubungan vertikal, hubungan persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu juga memberikan pedoman kita bagaimana kita cara berkomunikasi dengan manusia yang lain. Hablum minannas. Jadi kita sama-sama menjadi ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus membangun komunikasi, membangun silaturahim, dan berhubungan sebaik-baiknya dengan manusia lain di antara kita semua. Bagaimana sebetulnya hubungan yang baik antara kita dengan manusia lain? Tentu saja hubungan yang produktif.
Kita punya ilmu, maka kita wajib menyampaikan ilmu kepada manusia yang lain. Kita punya kelebihan, maka kelebihan itu harus kita sampaikan kepada masyarakat lain. Kita punya kemampuan untuk merubah masyarakat yang lebih baik, maka kita harus melakukan itu semua. Yang terakhir, seperti apa ilmu yang bisa kemudian membawa kebahagiaan kita adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan alam. Hablum minallah, hablum minannas, dan yang terakhir hablum minal alam. Kita makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia wajib berhubungan, wajib berkomunikasi, dan wajib memperlakukan alam sebaik mungkin. Bencana alam yang terjadi hari ini, apakah itu banjir, apakah itu longsor, salah satu bentuk karena tidak ada hilangnya keseimbangan alam kita. Hilangnya keseimbangan alam kita karena perlakuan alam kita terhadap alam yang tidak adil. Perlakuan kita terhadap alam yang semau kita sendiri. Karena itu wajib hukumnya menjaga alam sehingga alam tetap lestari dan keseimbangan alam itu tetap terjaga sehingga segala bentuk bencana, apakah itu banjir, apakah itu longsor, bisa diatasi semuanya. Para pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, itulah yang disebut dengan ilmu. Jadi ilmu mengajarkan kita sekali lagi bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah. Ilmu mengajarkan kita bagaimana cara kita berhubungan dengan manusia yang lain, dan ilmu mengajarkan kepada kita bagaimana cara berhubungan dengan alam. Itulah ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah dengan ilmu yang seperti itu kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.